Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa ketemu di mata kuliah jaringan komputer 23A2 ya. Oke, mungkin beberapa hari ini kita perkuliahannya online terus ya. Ada beberapa kendala sebelumnya. Karena saya juga kemarin nggak bisa datang karena sempat dirawat di rumah sakit juga. Kemudian juga hari-hari ini agak gak enak badan. Mungkin pertemuan selanjutnya akan online ya. Saya mohon maaf. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ke prodi sih. Saya sebenarnya ada di prodi, tapi kadang nggak bisa naik ke kelas ya, ke atas. Kali saya sakit, kemudian di minggu depan, ini sebelum saya masuk ke materi yang kemarin saya taruh di e-kampus, saya jelaskan dulu sebenarnya ini agendanya sudah lama akan dilaksanakan, tapi belum sempat terlaksana, yaitu praktikum angkatan 23 ya. Jadi nanti insya Allah, nanti Mas Alfian akan broadcast tentang pelaksanaan praktikum angkatan 23, praktikum pemrograman web. Mungkin mulainya minggu depan ya. Kenapa baru dimulai di pertemuan terakhir? Ya ada banyak hal, banyak kendala persiapan, terus ada acara yang lain ya, apa seminar dan lain sebagainya, termasuk sidang skripsi, seminar proposal kemarin. Kemudian di tahun depan bulan Maret kita akan melaksanakan akreditasi teknik informatika. Jadi baru terlaksana sekarang ya. Jadi pengennya sih terlaksana dari awal pertemuan. Jadi nanti angkatan 23 akan ada praktikum di luar mata kuliah selama kalau nggak 5 pertemuan ya 8 pertemuan. Teknisnya nanti akan disampaikan Mas Alfian di technical meeting yang akan dilaksanakan dari Minggu jam 7 malam lewat Zoom. Nah, kalian bisa kunjungi website labinformatika.com. Di situ ada jadwal, kalian bisa cek jadwalnya masing-masing. Jadwalnya ini sudah saya buat supaya nggak bentrok dengan perkuliahan ya. Jadi nanti kalau ada bentrok atau nggak bisa, pertama kalian bisa masuk di jadwal praktikum kelas lain boleh. Di sini ada banyak. Silakan dipilih. Kalau nggak bisa di kelasnya, semua 23 aduga, Selasa 7.30, 9.30 nggak bisa datang. Kalian bisa ikut di kelas lain, entah itu kelas malam atau kelas weekend. Seperti itu. Nah, kalau nggak bisa datang gimana? Kalian bisa izin. Di sini ada form izinnya, izin izin nggak ikut. Kalian masukkan NIM, alasan, dan keterangan. Nah, teknisnya praktikum bagaimana? Nanti ada modul yang harus dipraktikkan, dikerjakan, dan ada tugas gitu ya. Tujuannya supaya apa? Supaya memastikan masing-masing paham konsep pemrograman web. Seperti itu ya. Oke, jadi jangan ketinggalan nanti ketika apa namanya technical meeting. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan nanti. Oke, saya masuk ke materinya. Oke, materinya mungkin agak telat ya, agak terlambat karena saya belum sempat ngasih foto ya. Baru saya baru buat materi dalam bentuk tulisan dulu karena saya belum sempat. Saya pengen buat tutorialnya ya dalam bentuk apa namanya video, tapi saya belum sempat ya. Jadi baru bisa materi dulu aja. Kemarin saya kasih materi tentang web server ya. Jadi dalam apa namanya konsep pemrograman berbasis web ada namanya stack ya, teknologi stack. Di dalam konsep pemrograman web itu ada istilahnya stack ya. Stack itu apa? Maksudnya stack itu adalah teknologi yang digunakan. Ada berbagai macam stack yang bisa digunakan. Biasanya disingkat ya, disingkat dalam bentuk singkatan di awal teknologi yang digunakan. Ada yang namanya istilahnya LAM, WAM, MAM gitu ya. Kalau materi yang akan kita bahas ini tentang teknologi stack LAM. LAM itu maksudnya apa? Kepanjangan dari sistem operasinya menggunakan Linux, terus web servernya menggunakan Nginx. Ini bacanya Nginx ya, bukan Nging.
Terus database servernya menggunakan MySQL atau MariaDB sama aja. Bahasa pemrogramannya menggunakan PHP. Itu istilah untuk sebuah aplikasi yang dibangun menggunakan LAMP. Yang teknologi yang lain ada apa aja? Ada banyak ya. Ada ULAM. LAM itu maksudnya sistem operasinya Linux. Apache untuk web servernya. MySQL untuk database-nya. Terus PHP, Perl atau Python untuk bahasa pemrogramannya. Ada juga yang ramai sekali itu MERN nih. MongoDB, Express.js, sama React, sama Node.js. Ada juga yang berbasis Python. Ada Django. Django itu framework Python untuk pemrograman web. Terus bahasa pemrogramannya Python, web servernya Apache, database-nya MySQL. Ada WAM. WAM itu untuk sistem operasinya pakai Windows, gitu ya. Web servernya pakai Apache, MySQL, dan Python atau PHP. Nah, kita menggunakan di materi kuliah kali ini, kita menggunakan LAMP ya. Linux, Nginx, MySQL Server, sama PHP. Pertama, kita harus install satu-satu di sistem operasi kita. Pertama, installin Nginx di web server. Tujuannya apa? Menginstal web server itu ya supaya komputer atau sistem operasi yang kita gunakan bisa menjalankan aplikasi web, bahasa pemrograman berbasis web ya. Bahasa pemrograman server side gitu ya. Bahasa pemrograman server side itu apa? Ya contohnya PHP, Python, JavaScript gitu ya. Node.js gitu. Yang berjalan di server di kalau di web server ya di localhost gitu. Cara installnya, pertama kita install dulu. Jadi ada apa? Kalau kalian terbiasa menggunakan XAMPP, XAMPP itu web servernya menggunakan Apache. Itu juga salah satu aplikasi web server. Tapi yang paling sering dipakai di server, di atas 50% server biasanya menggunakan engine. Kemungkinan, saya belum baca. Kemungkinan sih paling ramai Nginx sama LakeTTPD. Ya. Jadi Nginx itu yang paling web server paling sering dipakai. Jadi kita install dulu di Ubuntu kita masing-masing. Cara installnya mudah. Tinggal sudo apt install Nginx. Nanti ada pertanyaan, when prompted, enter yes to config. Pertanyaan yes atau no ya biasanya setelah kita lakukan instalasi. Once the installation is finished, the Nginx web server will be active and running on your Ubuntu server. Oke. Kemudian setelah menginstal Nginx, pastikan firewall-nya mengizinkan untuk port yang kita gunakan. Ya. Kalau defaultnya Nginx, default web server kita 80 untuk HTTP 43 ya, 143 atau 43 untuk HTTPS. Pastikan eh, portnya aktif ya. Caranya bagaimana? Seperti yang kita pelajari sebelumnya ya, firewall menggunakan UEFI itu diaktifkan. Portnya sesuaikan. Kalau port defaultnya ya 80, kalau kalian rubah ke port yang lain ya disesuaikan. Maksudnya diizinkan supaya IP address dari komputer lain bisa mengakses port kita. Setelah install web server, selanjutnya adalah menginstal database server. Database server kita bisa menggunakan MySQL server ataupun menggunakan MariaDB. Kalau MariaDB kayaknya MariaDB slash server ya, sama ya. Kalian bisa cari sih referensinya. Di tutorial ini masih menggunakan MySQL server, menggunakan sudo apt install MySQL server. Tapi idealnya sekarang sudah pakai MariaDB. Kenapa berubah menjadi MariaDB? Karena MySQL server sebetulnya project open source, kemudian dibeli Oracle, sehingga menjadi berbayar ya, ada batasannya. Sehingga eh, akhirnya muncul MariaDB sebagai pengganti MySQL server. Kemudian untuk keamanan, memasukkan password SQL-nya, kita bisa menggunakan perintah sudo MySQL secure installation. Untuk masukkan password supaya default passwordnya bukan root ya. Oke, dan terakhir setelah stack yang kita gunakan kan LAMP, Linux, Apache, Nginx, kemudian MariaDB, MySQL, yang terakhir adalah bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP. Dan PHP ini nggak default tiba-tiba muncul ada di Ubuntu atau sistem operasi kita ya. Kita harus install terlebih dahulu. Nah, biasanya kita harus menggunakan versi PHP yang terakhir ya. Kalau di sini sudo apt install PHP, ini
nggak ada versinya ya. Kalian bisa tambahkan supaya pakai instalasi PHP versi terakhir ya. Yang terakhir kita ketahui versi PHP-nya adalah versi ke-8, versi 8. Harusnya ada versi 8-nya di sini. Sama, menginstalasinya pakai koneksi internet dengan APT ya. Nah, kalau semuanya sudah terinstall, ya pasti kita coba localhost kita atau server kita berjalan atau enggak dengan cara bagaimana kita buat file PHP yang isinya itu php.info untuk menampilkan informasi versi PHP ya. Ditaruhnya di mana? Kalau Windows itu kan naruh filenya di some htdocs ya. Kalau di Ubuntu itu ditaruhnya di folder var www ya. Di situ kalian buat file index.php atau info.php sama aja. You can do this by creating a test PHP file in your document root. Nah, root dokumennya itu berada di var www. Open new file, call it info.php with your document root in your text editor. Kita bisa menggunakan text editor, kita masukkan scriptnya php.info ini, pakai nano ataupun gedit ya, kalau nano berbasis terminal. Type or pass the following line into the new file. Di file info PHP ini kita masukkan script ini. PHP info ini fungsi untuk memanggil versi PHP ya. Kalau ini dijalankan, kemudian localhost kita akses komputernya di browser localhost gitu ya. Harusnya muncul versi tampilan seperti ini. You will see a web page containing detailed information about your server. Jadi di sini ada menu versi PHP-nya 7.4.3, terus sistemnya apa, build server IPA, virtual directory support, dan lain sebagainya. Zen Engine ini adalah perusahaan yang mengkoordinir yang deploy PHP. This program is used the Zen Scripting Language Engine. Jadi kemarin praktekan dan dokumentasikan ini nggak saya minta dikumpulkan ya, dipraktekkan aja. Mungkin nanti saya tanyakan ketika UAS. Karena saya belum ngasih tutorialnya. Nanti saya buatkan video tutorialnya. Jadi bagaimana lebih detail tentang bagaimana mengaktifkan atau menjalankan localhost terus menampilkan versi PHP-nya. Kemudian nanti kita akan bahas tentang bagaimana membuat virtual host ataupun membuat subdomain. Baru setelah itu kita akan bahas tentang DNS domain name server sama webmail server. Oke. Untuk materi minggu ke-12 ini cukup di sini aja dulu. Nanti 3 pertemuan lagi akan saya suguhkan. Kalau nggak lewat video ya kita Zoom ya. Karena 2 minggu ini, minggu depan itu sudah banyak liburnya ya. Ada namanya Natal dan Tahun Baru sama cuti bersama. Jadi kemungkinan kita lakukan secara online lewat Zoom. Kalau bisa ya silakan join. Kalau nggak bisa kebetulan lagi ada acara atau lagi ngerayain Natal ya nanti silakan lihat rekaman perkuliahannya. Karena nanti akan saya rekam dan saya taruh di e-kampus. Oke. Untuk UAS-nya bagaimana? Ya UAS-nya nanti akan saya buat banyak soal ya. Banyak soal terus kalian buat dokumentasi, buat video, praktekkan seperti tugas-tugas sebelumnya ya. Mungkin soalnya ada beberapa jenis, ada 10 jenis, jadi masing-masing dapat soal yang berbeda. Terus dipraktekkan. Soalnya tentang apa ya? Tentang tugas-tugas atau materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin nanti ada parameter-parameternya, seperti buat user, hak akses, buat script gitu ya, pencarian dan lain sebagainya. Oke, seperti itu saja. Silakan dipelajari lebih lanjut. Terima kasih ya untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.